Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rehan. Sebentar ya, aku siapin air buat kamu biar kamu bisa mandi. Ya Allah, Najwa sama sekali tidak menunjukkan kemarahan. Padahal aku yakin dia sudah tahu kalau aku telah beberapa kali bertemu Bella. Najwa, aku minta maaf karena pulang terlambat. Kenapa kamu harus minta maaf? Bukannya hal yang wajar ya, kalau seorang pengusaha terlambat pulang ke rumah karena banyak pekerjaan di kantor. Najwa, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya, aku bertemu Bella tanpa bilang dulu sama kamu. Dan itulah kenapa aku terlambat sekarang. Aku udah tahu kok. Maka dari itu aku nggak marah karena aku percaya sama kamu. Tapi, kamu tahu dari mana aku bertemu Bella? Siapa yang bilang? Ada seseorang yang mengirimkan aku video waktu kamu lagi ketemu sama Bella. Dan sekarang video itu ada di handphone aku. Apa kamu bilang ada orang mengirim video padamu? Siapa orang itu? Aku nggak tahu. Nomor orang itu nggak ada di kontak list aku. Mungkin ada orang yang ingin menghancurkan pernikahan kita, Najwa. Makanya ini dikirim ke kamu. Najwa, kamu maafkan aku kan, Najwa? Kamu tahu kan, aku tidak berbuat salah yang bisa menghancurkan janji pernikahan kita. Tentu aja aku udah maafin kamu, Rehan. Kamu itu suami aku. Dan insya Allah aku akan selalu percaya sama kamu. Terima kasih kamu percaya padaku, Najwa. Tapi aku bisa meyakinkanmu, aku tidak punya hubungan apa-apa dengan Bella. Tidak ada hubungan yang istimewa antara aku dengan Bella. Rehan, kita itu sudah melewati begitu banyak cobaan dalam rumah tangga kita. Aku gak mau hal sekecil ini akan merusak kepercayaan aku ke kamu. Terima kasih banyak, Najwa. Karena aku masih diberi kepercayaan. Lagi pula hatiku ini cuma untuk kamu seorang, Najwa. Aku lega karena sekarang akhirnya kamu udah jujur sama aku. Itu artinya gak ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari aku. Aku mencoba selalu jujur. Tidak pernah aku mencoba untuk berdusta. Dan untuk Bella, dia cuma teman dan kebetulan dia mantan sekretaris. Cuma itu. Tidak ada yang aku sembunyikan darimu, Najwa. Sebaiknya Mama pikirin lagi ya tentang keputusan Mama mau bekerja sama dengan Anita. Memangnya kenapa? Bukannya selama ini kamu dekat sama Anita? Iya sih, Ma. Aku emang deket sama Anita. Tapi kan aku juga belum terlalu lama kenal Anita. Dan kita itu ngomongin soal bisnis miliaran rupiah, Ma. Yang kamu katakan ada benarnya juga. Kalau kamu memang masih meragukan kemampuan Anita, kamu bisa minta bantuan Farhan untuk mengawasi perusahaan kita. Itu lebih nggak mungkin lagi, Ma. Karena sebenarnya Aldi dan Anita itu adalah pasangan suami istri yang sesungguhnya. Kalau sampai itu terjadi, pasti semuanya bakal berantakan. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Suci, penguasa atas hidupku. Jika suamiku menghendaki untuk menikah lagi, berikanlah hamba kekuatan dan keikhlasan untuk menerima kenyataan ini. Tapi jika hamba boleh meminta, berikanlah perempuan terbaik untuk suamiku. Perempuan yang kelak bisa menjadi ibu yang soleh dan taat kepada akidahmu. Tapi jika Bella bukan perempuan yang baik untuk suamiku, hamba percaya engkau bisa menyelesaikan dengan caramu, ya Allah. Dan hamba yakin, hanya engkau yang tahu yang terbaik untuk suamiku.
Kenapa sih Pak Rehan teleponnya nggak diangkat-angkat? Rehan. Rehan, Ada apa sih Najwa? ada telepon dari Bella. Memang mau apa dia telepon aku? Aku nggak tahu, kamu angkat aja teleponnya. Kamu tidak apa-apa, aku terima ini. Nggak apa-apa kok. Siapa tahu aja teleponnya memang penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rehan. Maaf kalau saya sudah mengganggu menelpon malam-malam kayak gini. Tidak apa-apa Bella, kenapa malam-malam telepon? Gak ada apa-apa kok Pak. Saya cuma mau ngucapin selamat malam. Dan mimpi yang indah ya Pak. Terima kasih Bella. Saya harap di sana Bapak nggak kesepian kayak saya kesepian di sini nggak ada siapa-siapa. Kok saya malah jadi curhat sih? Oh iya Pak, gimana kalau Bapak? Terus kabar Mbak Najwa gimana? Mudah-mudahan kalian baik-baik aja ya. Ya, Najwa bersamaku di sini. Kamu mau bicara dengan Najwa? Nggak usah Pak, terima kasih. Biar lain kali aja saya bicara sama Mbak Najwa. Rehan, aku mau bicara sama Bella sebentar boleh? Ngapain sih dia pakai mau ngomong segala sama aku? Assalamualaikum Bella. Apa kabar kamu malam ini? Waalaikumsalam Mbak. Kabarku baik. Alhamdulillah. Tapi kalau saya boleh tahu, memangnya ada apa sih Bella? Kok kamu bisa nelponnya Rehan malam-malam gini? Oh enggak Mbak, nggak ada masalah pribadi kok. Saya cuma mau nanya masalah kerjaan aja sama Pak Rehan. Begitu. Iya, cuma sayangnya saya baru sadar kok ternyata ini tuh udah malam. Maafin saya Mbak. Saya sudah mengganggu waktu istirahat Mbak sama Pak Rehan. Kamu yakin nggak mau bicara lagi sama Rehan? Enggak kok Mbak. Memang saya udah nggak ada yang harus dibicarain lagi sama Pak Rehan. Oh, ya udah kalau gitu. Rehan, kamu mau bicara lagi sama Bella? Oh tidak, sudah cukup. Ya udah kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan sih Rehan? Pakai ngasih telepon segala ke Mbak Najwa. Rehan, semakin kamu setia sama istri kamu, semakin aku mengagumi kamu. Sebab aku tahu gak semua laki-laki punya kesetiaan seperti kamu. Itulah yang membuat aku semakin penasaran sama kamu. Kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu, Rehan? Kamu sadar? Kamu ini adalah sosok istri yang cantik, pintar, dan luar biasa. Tapi kalau sedang cemburu begini, kamu kelihatan lebih cantik. Kamu jangan terlalu memuji aku. Aku hanya ingin bersikap sewajarnya seorang istri. Ya, aku bersyukur pada Allah punya kamu karena punya hati yang besar. Kamu tahu, telepon dari Bella juga membuktikan bahwa kamu adalah istri yang hebat. Aku cuma ingin menjadi istri yang baik buat kamu. Karena ridho kamu adalah ridho Allah. Yang kamu katakan itu benar. Tapi kamu wanita yang baik, kamu punya akhlak yang baik. Jadi percayalah padaku, Najwa. Aku akan menghormati dan menjaga janji pernikahan kita. Aku tahu kamu mencintai aku, Rehan. Tapi seperti ayah bilang, bahwa laki-laki bisa mencintai dua perempuan sekaligus. Aku tidak tahu apa yang terjadi ke depannya dengan rumah tangga kita. Karena sekarang sudah ada orang ketiga di antara kita.